Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu analisis tekanan bejana tekan horizontal pressure vessel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ali Fikri Husnul Hidayat, NRP 06 dari kelas TP5A. Nah, untuk pembahasan dari video presentasi kali ini ada 4 topik, yaitu yang pertama diskusi kasus, yang kedua sifat material dan dimensi, yang ketiga model dan mesh 3D, lalu yang keempat hasil analisisnya. Nah, kita masuk ke deskripsi kasusnya. Pada kasus ini saya menggunakan jenis horizontal pressure vessel dengan nama AH331B. Nah, untuk simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Lalu masuk ke sifat material dan dimensi. Nah, ini merupakan gambar dari pressure vessel jenis AH331B ya. Bisa dilihat pada gambar. Untuk ketebalan headnya itu 0,342 inch, dan untuk selnya 0,375 inch. Untuk materialnya sendiri SA455. Lalu untuk datasheetnya dari nama pressure vesselnya yaitu AH331B. Untuk tebal sel and headnya yaitu selnya saya konversi ke meter, yaitu jadinya selnya 0,009525, untuk headnya 0,00868688 meter. Untuk diameter dan panjang selnya yaitu diameternya 2438,45 mm. Untuk panjangnya itu 5670,55 mm. Lalu untuk heat depth-nya itu 669,925 mm. Untuk tipe supportnya itu saddle support. Untuk dimensi dari supportnya sendiri yaitu 4 inch kali 4 inch, dan MAWP-nya itu sebesar 1,034 kali 10 × 6 Pascal. Untuk temperatur desainnya itu 477,594 Kelvin. Untuk sifat materialnya sendiri, untuk shell and headnya itu tipe dari materialnya SA455. Untuk massa jenisnya itu 7.750 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitasnya 191,7333336 kali 10 × 9 Pascal. Untuk ratio positionnya itu 0,3. Untuk yield stressnya 260 megapascal. Dan untuk thermal expansion koefisiennya yaitu untuk inisial kondisinya 293 Kelvin dengan hasil 1,26 kali 10 pangkat minus 5 mm per K. Lalu kita masuk pada subbab model dan mesh 3D. Nah, ini merupakan model dari pressure vessel dari hasil dari geometri ya, untuk pressure vessel AH331B. Nah, lalu untuk datasheetnya itu untuk nilai major radiusnya yaitu nilainya 1,214603 meter dengan rumus demikian ya, yang bisa dilihat pada gambar, yaitu T head per 2 dikurangi T head per 2 dikali 0,0254. Untuk minor radiusnya itu rumusnya head depth per 2 dikurangi T head per 2 dikali 0,0254 dengan nilai 0,6 meter. Untuk cell length-nya yaitu rumusnya L cell dikali 0,0254 dengan nilai 5,67055 meter. Dan untuk half support length-nya yaitu rumusnya half support length dikali 0,0254 yaitu dengan hasil 2,3368 meter. Untuk support width-nya yaitu 0,2032 meter. Untuk nilai θ-nya yaitu untuk saddle support-nya 45 derajat dan untuk sel-nya itu 90 derajat. Lalu ini merupakan gambar dari geometri dari major radius ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk nilai major radius pada slide sebelumnya itu 1,214603. Nah, ini untuk minor radiusnya pada geometri. Lalu ini untuk cell length-nya dari hasil geometri ya, sebesar demikian. Nah, untuk half support length-nya juga sebesar demikian, yaitu 0,2032. Nah, lalu kita masuk pada kondisi batas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi batas pada uniform pressure. Nah, ini merupakan hasil dari analisa dari software Prevomax untuk kondisi batas dari uniform pressure dengan nilai 1034200 Pascal. Lalu masuk ke kondisi batas hydrostatic pressure dengan nilai 23,83051,086 Pascal. Ini merupakan hasil dari analisa dari software Prevomax untuk max-nya.
Nah, lalu masuk ke kondisi batas gravity pressure dengan nilai 9,81 meter per second kuadrat. Ini merupakan hasil dari analisa dari software Prepamax ya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, lalu untuk hasil meshingnya bisa dilihat pada gambar untuk hasil meshing dari pressure vesselnya. Jadi di sini saya menggunakan 4 jenis ya untuk meshingnya. Untuk nantinya dibuat perbandingan presentase error dan grid independence-nya. Untuk meshing yang pertama yaitu mesh 1 dengan nilai net chain maksimal size-nya yaitu 0,3. Untuk mesh kedua net chain maksimal size-nya yaitu 0,25. Untuk mesh yang ketiga net chain maksimal size-nya 0,2, dan untuk mesh yang terakhir atau yang keempat yaitu net chain maksimal size-nya yaitu 0,15. Nah, ini merupakan hasil komput dari mesh yang pertama dengan net chain maksimal size-nya 0,3 ya, dengan jumlah elemen demikian 31658. Lalu untuk mesh yang kedua, ini untuk hasil dari komput mesh-nya dengan net chain maksimal size-nya 0,25 dengan jumlah elemen atau phase range-nya 39402. Lalu untuk mesh yang ketiga yaitu jumlah elemennya 39696, dan untuk mesh yang keempat dengan chain 0,15 memiliki jumlah elemen atau triangle phase-nya 41280. Lalu kita masuk ke hasil dari analisanya. Nah, untuk grid independence ya, jadi di sini tadi kan ada 4 mesh ya, mesh 1 2 3 4 dengan jumlah maksimal size net chain-nya yang berbeda-beda, yaitu memiliki jumlah elemen dan memiliki jumlah elemen yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk tegangan prinsipal maksimumnya sendiri ini didapat dari hasil dari analisa dari software Prepamax yang nanti akan saya jelaskan. Nah, diketahui dari kedua segmen tersebut yaitu jumlah elemen dan tegangan prinsipal maksimum, atau maka kita dapat menghitung persentase error dari pressure vessel-nya ya, yaitu untuk mesh yang kedua untuk persentase errornya yaitu 0,011845, untuk mesh yang ketiga yaitu 0,134566, yang keempat mesh yang keempat yaitu 0,25388%. Nah, ini merupakan grafik dari grid independence ya. Nah, pada grafik ini diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai maksimum principal stress pada keempat variasi maksimal size mesh, akan tetapi pada hasil presentasi error pada variasi tersebut menunjukkan nilai di bawah 5%. Maka hasil analisis nilai maksimal principal stress dapat dikatakan sudah mendekati benar. Nah, lalu untuk analisa dari software Prepamax yang pertama yaitu displacement. Untuk pengertiannya sendiri yaitu perubahan posisi pada pressure vessel. Nah, ini merupakan hasil dari mesh yang pertama untuk nilai displacement-nya yaitu sebesar 8,059 kali 10 pangkat minus 5 meter. Untuk mesh yang kedua, hasil dari displacement maksimumnya yaitu 8,189 kali 10 pangkat minus 5 meter. Untuk mesh yang ketiga yaitu 8,402 kali 10 pangkat minus 5 meter. Dan untuk mesh yang keempat yaitu 8,501 kali 10 pangkat minus 5 meter. Nah, lalu setelah itu kita menganalisa untuk principal stress maksimumnya ya pada software Prepamax. Untuk pengertiannya sendiri itu tegangan utama merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Berikut merupakan hasil dari analisa stress principal maksimum. Untuk mesh yang pertama memiliki nilai yaitu 8,02 kali 10 pangkat 6 Pascal. Untuk mesh yang kedua principal stress maksimumnya yaitu 8,115 kali 10 pangkat 6 Pascal. Untuk mesh yang ketiga nilainya yaitu 7,023 kali 10 pangkat 6 Pascal. Dan untuk yang mesh keempat yaitu yang paling besar yaitu sebesar 8,806 kali 10 pangkat 6 Pascal untuk nilai principal maksimum stressnya. Nah, lalu kita lanjut untuk menganalisa pada gaya tumpuan reaksi yang sudah dianalisa oleh software Prepamax sendiri. Untuk pengertian dari gaya reaksi ini sendiri merupakan tumpuan merupakan suatu penopang bangunan di mana sebuah beban yang dikenal sebagai gaya atau aksi di dalam sebuah struktur akan mendapat respon dari reaksi tumpuan dengan arah gaya yang saling menghilangkan atau sama dengan nol. Untuk mesh yang pertama dari hasil analisa software Prepamax diketahui bahwa untuk mesh yang pertama nilai force-nya yaitu sebesar 1315 Newton. Untuk mesh yang kedua yaitu 1177 Newton. Untuk mesh yang ketiga yaitu 1180 Newton. Dan untuk mesh yang keempat yaitu mesh untuk force-nya itu yang paling besar sendiri yaitu sebesar 1208 Newton. Nah, kesimpulan dari hasil analisa tersebut yang sudah saya jelaskan, saya dapat menyimpulkan untuk
Bahwasanya allowable stress dari material SA455 ini sebesar 148 megapaksal dengan jet strength-nya yaitu sebesar 260 megapaksal. Nah, sedangkan untuk nilai tegangan prinsipal maksimum di seluruh pressure vessel paling besar pada mesh 4 dengan net gen 0,15 ya, yaitu nilainya 8806.000 Pascal. Nah, di sini itu maka dengan demikian pressure vessel ini masih di tahap aman ya karena nilai dari tegangan prinsipalnya tidak melebihi dari batas allowable stress-nya yaitu sebesar 148 megapascal. Nah, berikut merupakan hasil video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.